Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series A Shop for Killers season kedua, episode kelima dan keenam. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, hidup Jian yang tentram di pulau terpencil akhirnya sirna. Sementara Bell membunuh Jun dan Jin memanfaatkannya untuk mengadu domba Q dan Jinman. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode, Q ditunjukkan rekaman yang telah Jin edit agar terlihat seolah Jinman yang membunuh Jun. Rencana Jin berhasil karena Q mempercayainya. Tentunya Q ingin membalas dendam namun Jin melarangnya. Untuk sekarang prioritas utama bukan membunuh Jinman melainkan untuk mengambil kembali server. Di tempat lain, Jian tersadar di rumah sakit. Tak lama kemudian, Kim datang menemuinya. Tentunya kejadian di pulau tidak boleh tersebar dan Kim di sini untuk menutupinya. Kim sudah menyiapkan identitas baru untuk Jian untuk memulai lagi dari nol. 그냥 정지하느라 살게요. Namun Jian menolak karena apapun yang terjadi pasti hal yang sama akan kembali terjadi. Jian tidak bisa lari dari takdir sehingga sekarang ia akan hidup sebagai Jian. Kemudian Kim memberi Jian cerita untuk menutupi kematian Woo Jin seolah itu adalah kecelakaan. Saat polisi menginterogasi Jian, Jian memberitahu sesuai dengan cerita yang disiapkan Kim. Dengan ekspresi Jian yang memang menyesali kematian Woo Jin membuat polisi menerima penjelasan ini. Kemudian Jian kembali ke pulau. Di sebuah rumah duka sedang diadakan pemakaman untuk Woo Jin. Jian ingin masuk namun ia tak bisa menghadapi warga pulau yang sudah menganggap Woo Jin anak mereka sendiri. Saat Jian akan pergi, ada nenek yang melihatnya lalu menemuinya. 다 네 잘못 같나? Nenek ini tahu kalau Jian merasa bersalah atas kematian Woo Jin. Ia memberitahu kalau 9 dari 10 wanita di sini kehilangan suami mereka di laut sehingga ini sudah seperti takdir. Tentunya yang mereka ketahui Woo Jin meninggal karena kecelakaan perahu namun Jian yang tahu kenyataannya tidak bisa memberitahu mereka. Yang bisa dilakukan Jian hanya menangis sementara nenek ini hanya bisa menenangkannya. Kembali ke markas Babylon. Insop si pengacara Babylon menemui Jin. Ia memberitahu kalau Jinman sudah membocorkan beberapa informasi penting Babylon ke media. Tentunya ini adalah serangan balasan Jinman karena penyerangan yang terjadi sebelumnya. Sementara Q sudah ada di Jepang. Ia sedang melakukan pemakaman untuk Jun. Sepengetahuannya, kematian Jun adalah salah Jinman. Q dipenuhi amarah karena sekarang ia benar-benar tidak memiliki keluarga lagi. Tentunya yang dipikirkan Q saat ini adalah kapan ia bisa membalas dendam pada Jinman. Walau Q bekerja untuk Babylon, namun sepertinya ia memiliki koneksi kuat dengan Yakuza. Ia berkata jika Q butuh apapun, Q bisa memberitahu mereka. Q tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan dan akan ke Korea secepatnya. Kembali ke tempat Jian. Jian pergi ke sebuah distributor buah dan makanan. Di sini dipenuhi banyak orang yang bekerja seperti biasa. Namun tentunya ini hanyalah kedok untuk menutupi markas baru Jinman. Tak lama kemudian, Brother menemui Jian. Ia memberitahu kalau mereka baru pindah ke sini 10 hari yang lalu walau tempat ini sudah disiapkan sejak lama. Lokasi markas ada berada di ruang bawah tanah sehingga mereka menggunakan lift rahasia untuk ke bawah. Di bagian bawah, Jian bertemu dengan Jinwoo dan Chulseng. Saat melihat Minye baik-baik saja, Jian langsung memeluknya. Namun saat melihat Jinman, keadaan langsung menjadi canggung. Jinman mengantar Jian ke kamar yang akan ia tinggali selama di sini. Jinman membiarkan Jian sendiri agar ia bisa beristirahat. 여기 어디다가 또 카메라 같은 거 설치해 놓은 거 아니지? Jian bertanya apa kamar ini diberi kamera dan Jinman membantahnya lalu pergi. Saat di ruang kontrol, ia mematikan kamera di kamar Jian. Lalu ia meminta Brother untuk mencabut kamera itu tanpa ketahuan Jian. Di tempat lain, Jin sedang di perjalanan ke hotel. Ia menerima pesan kalau akan ada meeting online. Ternyata Minye sudah menunggu dan akan mengikutinya. Saat di hotel, Jin berbicara dengan petinggi Babylon karena bocornya informasi yang disebarkan Jinman membuat citra Babylon rusak. Jin tidak merasa bersalah karena Jinman berhasil mencuri server saat kepemimpinan Babylon Korea ada di tangan Yonghan. Namun saat orang bernama Chen tanpa kamera yang berbicara, Jin langsung berubah formal dan takut. Chen menyalahkan Jin karena Jinman menyebarkan informasi rahasia adalah karena operasi yang dipimpin Jin gagal. Chen meminta semua orang logout karena ia ingin bicara dengan Jin berdua. Kini Chen berbicara dengan bahasa Jepang. Chen pikir Jin tidak fokus karena ia tertarik dengan Mother Help dan ingin menjadikan Mother Help sebagai miliknya sendiri. Chen tidak peduli dengan Mother Help. Ia tak peduli apakah Jinman dibunuh atau tidak. Yang terpenting adalah server Korea harus dipulihkan lebih dulu. Chen memberi izin jika Jin ingin menggunakan Mother Help untuk bisnisnya sendiri.
Waktu berlalu, Minye terus mengikuti gerak-gerik Jin di hotel. Untuk keamanan, Jin menyewa seluruh rantai sehingga Minye tidak bisa memeriksa lebih jauh. Kei melihat Minye dan ingin memeriksa, namun Minye berhasil pergi. Kei adalah orang yang sangat teliti sehingga Minye bertanya apa ia perlu disingkirkan. Jinman menolak karena Babylon hanya akan mengirim penggantinya. Melihat Jin membuat Jinman mengingat pernah bertemu dengannya saat ia belum bergabung dengan Babylon. Mengingat Jin membuat Jinman juga mengingat Kyu dan Jun. Di saat yang sama, Jinman menerima pesan dari Insop yang ingin bernegosiasi ulang. Saat ini mereka kewalahan dan juga kekurangan personil sehingga memilih mengabaikan request ini. Jinman memprioritaskan untuk mencari safe house untuk memindahkan Jian ke sana. Jian tidak suka dianggap seperti barang yang hanya dipindah-pindahkan. Jian sudah muak karena sudah sangat banyak orang yang meninggal untuk melindunginya. Jian tak ingin ada lagi yang dikorbankan dan itulah alasan kenapa ia kembali. Jinman balik bertanya apa yang Jian bisa lakukan untuk tidak mengorbankan siapapun. Jian menjawab dia akan melakukan apapun, namun Jinman tahu kalau ini hanyalah omong kosong. Bernegosiasi tanpa kekuatan itu tidak mungkin. Sebelum berbicara besar seperti ini, ia harus membuktikan kemampuannya lebih dulu. Jian bersedia membuktikannya sehingga bertanya apa yang harus ia lakukan. Waktu berlalu di sebuah SD, sekarang adalah waktunya pulang. Ada seorang anak yang telah dijemput dan tidak bisa menghubungi ayahnya. Jian menemuinya dan memberinya jas hujan dan menemaninya menunggu ayahnya. Tak lama kemudian ayah si bocah datang menjemput. Pria yang memiliki luka di pipi ini bernama Li. Jian mengenalkan diri sebelumnya kalau ia adalah teman Li. Tentunya Li langsung menyerang karena tidak suka Jian mendekati anaknya. Jian memberitahu kalau ia adalah keponakan Jinman. Di dalam Mother Help memiliki kode etik untuk tidak melibatkan keluarga dan itulah yang membuat Li marah. Namun Jian balik menyerang dengan berkata saat banyak kode merah yang menyerangnya kenapa Li tidak melindunginya. Jian menambahkan kalau ia jauh-jauh datang ke sini bukan untuk berdebat. Jinman berkata hanya ada dua orang yang bisa membujuk kode merah. Orang pertama adalah Kim yang berkhianat dan orang kedua adalah Li. Li menunjukkan tangannya kalau ia sudah berhenti menjadi pembunuh bayaran sehingga tidak tertarik. Jian bertanya apa Li tidak penasaran kenapa ia bisa menemukan Li dan anaknya. Jian menjelaskan ia mencari informasi mengenai Li dari kode ungu namun tidak ada yang mau memberitahunya. Jian menunjukkan kalau ia memiliki banyak foto Li dan keluarganya yang diambil secara diam-diam. Ternyata Babylon mengumpulkan semua informasi mengenai kode merah yang pernah bekerja untuk Mother Help dan mengawasi mereka. Babylon mengumpulkan informasi ini agar bisa dijual. Sementara bagi Mother Help yang memiliki kode etik tidak ada yang mau memberi informasi mengenai Li. Jian berkata kalau sebentar lagi akan ada perang. Dan jika tidak dihentikan walau Li sudah pensiun namun ia dan keluarganya masih bisa kembali terjerat. Tak lama kemudian Jin Woo menjemput Jian. Jian pikir cara yang ia pilih salah dan sepertinya Li tidak ingin membantu. Jin Woo tidak mempermasalahkannya karena Li memang orang yang keras kepala. Jin Woo menambahkan kalau ia tahu mungkin sekarang Jian sangat membenci Jinman karena ulahnya kedua orang tuanya meninggal. Namun Jinman juga kehilangan banyak orang yang ia sayangi setelah bekerja dan itulah yang membuatnya menjadi dingin. Di malam hari untuk meningkatkan kualitasnya Jian akan kembali berlatih. Kali ini ia memiliki banyak guru. Ia berlatih martial art dengan Minye, berlatih menembak dengan Jin Woo, berlatih menjadi mata-mata bersama Chul Seng, dan ia juga berlatih tentang IT dan Mother Help dari Brother. Jian juga sudah resmi menjadi CEO Mother Help saat kematian Jinman walau palsu. Ia juga membuat kontrak baru dengan Kim sebagai kode kuning. Satu-satunya orang yang tidak berlatih dengannya justru adalah Jinman. Suatu hari, Brother menunjukkan sebuah pintu rahasia yang hanya Brother dan Jinman yang tahu. Ini adalah jalan rahasia yang bisa digunakan untuk melarikan diri jika ada hal darurat yang terjadi. Di sana akan ada alat untuk membakar tempat ini untuk menghilangkan jejak. Saat berlatih dengan Minye, Jian bertanya apa mungkin baginya hidup normal seperti biasa. Dulu Minye juga memiliki pertanyaan yang sama. Minye menjawab kalau untuk hidup normal masih mungkin namun akan sangat sulit. Namun walau begitu, Jian masih memiliki Jinman dan yang lainnya sehingga ia tak akan sendirian. Suatu hari, Jian mengumpulkan semua orang karena ia memiliki ide. Waktu berlalu, Insop menemui Jin karena Jinman menghubunginya untuk melakukan negosiasi. Ini adalah pertama kalinya dari pihak Jinman yang ingin bernegosiasi. Jin menerimanya lalu Insop pergi ke sebuah gudang yang sudah disiapkan 2 kursi. Tak lama kemudian sebuah truk besar datang. Minye menunjukkan kalau yang ada di truk ini adalah server Babylon. Namun yang akan berbicara dengan Babylon bukan Jinman melainkan Jian selaku CEO Mother Help. Insop merasa terhina karena yang datang bukan Jinman. Namun di hadapan Jian, Insop hanyalah utusan sementara ia adalah CEO Mother Help.
Jian tahu kalau Jin mengawasi tak jauh dari lokasi dengan kamera. Ia menantang Jin untuk berhadapan dengannya secara langsung. Kemudian Jin datang ditemani anak buahnya termasuk Q. Jian mengingat Q sebagai orang yang membunuh Wu Jin. Tentunya baginya orang yang paling ia benci saat ini adalah Q. Namun Jian tidak bisa mengutamakan masalah pribadinya. Tentunya sebelum bernegosiasi, pihak Babylon akan memastikan lebih dulu apakah server ini asli atau tidak. Yang diinginkan Jian tentunya adalah untuk berdamai. Jian menjelaskan kalau Jinman sudah mengundurkan diri dari Mother Help. Selama Jinman ada, maka perang ini tidak akan pernah berakhir. Masalahnya, jika perang ini terus berlanjut, baik Mother Help atau Babylon hanya akan sama-sama rugi. Usulan Jian adalah agar Mother Help dan Babylon hidup berdampingan. Mother Help akan memberi sebagian keuntungan pada Babylon. Bahkan jika harganya sesuai, Mother Help bisa dijual pada Babylon. Pemeriksaan selesai dan terbukti kalau server ini asli. 조건은 Jin bertanya apa syarat Jian. Jian menjawab kalau ia hanya ingin Jinman dilepaskan. Jian memberikan kunci untuk truk server dan jika Jin membawanya artinya ia menerima persyaratan ini. Jin bertanya bagaimana jika ia menolak. Jian menjawab maka mereka semua akan mati di sini. Jian menunjukkan kalau ia sudah memasang bom yang terhubung dengan sinyal biometriknya. Jika Jin macam-macam maka bom ini meledak dan mereka semua akan mati. Jin tidak takut karena menurutnya ini hanya gertakan. Ia bertanya apa Jian tidak takut mati. Jian menjawab kalau ia sudah tidak takut mati karena ia sudah mati di Pulau Wujin. Jian balik bertanya apa Jin takut mati. Di saat yang sama listrik mati dan terlihat ada beberapa bidikan sniper yang mengarah pada Jin. Mereka pergi sambil membawa kunci truk server namun tidak dengan truknya. Orang yang memegang sniper adalah Jinman, Lee dan beberapa kode merah. Lee berkata kalau dengan begitu ia sudah tidak memiliki hutang pada Jinman lagi dan akan pensiun untuk selamanya. Kemudian mereka makan-makan untuk merayakannya. Mereka pikir rencana mereka berhasil karena mengambil kunci mobil. Jian sudah memikirkannya dan sepertinya ia akan membuat kode baru yaitu kode biru untuk divisi transportasi atau distribusi. Namun selain itu, Jian ingin menjadikan Minye, Chulseng, Jinwoo, dan Brother menjadi kode hijau. Kode hijau di Mother Help adalah posisi tertinggi yang harusnya dilindungi tapi gak begitu berguna. Di saat yang sama, Jinman menerima telepon dari Pasin yang meminta pertolongan. Mundur ke sebulan yang lalu, Pasin dan anaknya sedang mengunjungi makam istri Pasin. Walau jarang bertemu, namun hubungan Pasin dan anaknya yang bernama Ati sangat dekat. Walau sudah 10 tahun bekerja sebagai pembunuh bayaran, namun rumah Pasin di sini bisa dibilang sederhana. Tak lama kemudian ada beberapa anggota Babylon yang datang. Yang datang bukan pasukan biasa sehingga walau Pasin adalah petarung handal namun ia bisa ditangkap. Apalagi Babylon menggunakan Ati sebagai ancaman sehingga Pasin tidak bisa melakukan apapun. Kembali ke masa sekarang, Jinman mengirim pesan berkode pada mata-matanya. Pesan ini menggunakan kode yang intinya adalah Jinman meminta informasi di mana Pasin dan anaknya Ati diculik. Jinman akan ke Thailand untuk membantu Pasin. Jian khawatir karena Jinman akan pergi sendirian. Jinman menjawab kalau di sana juga akan ada Pasin. Selain itu, di sini kekurangan orang sehingga tidak bisa banyak orang pergi. Waktu berlalu, Jinman sudah sampai ke Thailand. Ia pergi ke sebuah tempat di mana ada loker yang disewakan. Di sana, Jinman bisa menemukan lokasi lain yang merupakan sebuah warnet. Kemudian, Jinman pergi ke warnet itu. Harusnya Jinman bertemu dengan Pasin di sini, namun saat masuk tidak ada Pasin di sini. Jinman menunggu cukup lama sambil bermain PB. Namun tiba-tiba listrik di warnet mati. Jinman ingin menggunakan telepon satelit, namun di saat yang sama ia mendengar ada suara pisau. Tempat ini adalah jebakan. Ada beberapa geng Thailand yang disewa untuk membunuh Jinman. Namun Jinman yang seorang petarung handal bisa mengalahkan mereka semua. Namun saat keluar ada yang menembak Jinman dengan taser. Walau ditembak 2 kali namun Jinman masih tidak tumbang. Kemudian seseorang memukulnya dengan bat baseball hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain Brother melihat ada peringatan. Saat diperiksa ternyata di pintu depan ada Pasin yang dipenuhi luka. Ternyata setelah Pasin ditangkap Babylon, ia disiksa habis-habisan dan anaknya juga diculik. Jin menunjukkan rekaman Ati yang sedang ditahan. Jin menggunakan Ati agar Pasin mau mengkhianati Jinman. Pertama, ia menembak perut Pasin namun bukan berada di lokasi yang vital. Kemudian Kei memasukkan alat penyadap di luka tembakan ini. Judul di episode ke-6 adalah Trojan Horse. Dan sekarang Pasin akan menjadi Trojan Horse seperti yang digunakan Odysseus. Karena Pasin yang sekarang di Korea membuat Jian khawatir pada Jinman yang ke Thailand dan juga tidak bisa dihubungi. Pasin memberikan beberapa foto yang dikirim mata-mata Jinman. Ia berkata kalau disinilah lokasi Ati anak Pasin ditahan.
Pasin berkata saat ke Korea ia pergi ke alamat itu namun Babylon menyergap dan menyerangnya namun ia berhasil melarikan diri ke sini. Yang tahu cara membongkar kode mata-mata ini adalah Jinman, mata-mata itu, dan mereka. Seharusnya pesan ini bisa dipercaya kecuali ada salah satu dari mereka yang berkhianat. Tugas Pasin di sini bukan untuk langsung menyerang. Ia di sini untuk mengawasi dan mempelajari sistem keamanan. Yang lain tidak mencurigai kalau Pasin berkhianat sehingga Pasin bisa jalan-jalan dengan mudah. Ternyata di antara karyawan di sini ada juga orang Babylon. Ia memberi Pasin sebuah hadiah sehingga Pasin tidak bisa mengkhianati Babylon karena terus diawasi. Yang ia terima adalah kalung seperti yang biasa ia pakai namun dilengkapi kamera dan alat pemindai. Pasin tidak memiliki pilihan lain selain menurutinya. Kemudian Pasin mengeksplor tempat ini sendirian. Dengan alat ini, Babylon bisa memetakan markas Mother Help. Karena Pasin yang memang tidak dicurigai, Pasin bisa melakukannya dengan sesukanya. Di tempat lain, Insop menemui Jin dan Kei. Ia bertanya apa sebaiknya ledakan bis karyawan sebelumnya harus diselidiki. Ia khawatir itu adalah serangan Jinman dan hal ini membuat karyawan lain merasa tidak aman. Tentunya Jin tidak bisa membiarkannya diperiksa. Ia tidak ingin Kyu tahu kalau Bell yang membunuh Jun dan bukan Jinman. Jin hanya menjawab kalau saat ini tim audit masih memeriksanya. 저 눈치 없는 변호사 제거할까? Jin bertanya pada Kei apa sebaiknya Insop disingkirkan. Kei melarangnya karena untuk sekarang ia pikir serangan itu dilakukan Jinman. Sementara itu di Thailand, saat ini Jinman masih hidup walau sedang menjadi tahanan Babylon Thailand. Orang yang memimpin di sini adalah anggota tim yang menyerang Jian di season pertama. Karena ia gagal, ia dihukum dan dipindahkan ke sini. Jinman berkata beritahu lokasi anak Pasin berada maka ia akan Jinman ampuni. Namun ia menolak dan memilih untuk memukuli Jinman yang saat ini menjadi samsak gantung. Kembali ke markas Mother Help. Pasin berkata kalau ia akan pergi untuk menyelamatkan anaknya kembali. Jian pikir ini ide buruk karena saat ini Pasin masih lemah. Mereka tidak bisa mengirim banyak orang karena tidak ada yang melindungi markas. Jian membuat keputusan untuk mengirim Minye bersama Pasin. Sementara di markas Babylon, Jin sedang membahas bagaimana menyerbu Mother Help bersama Q. Berdasarkan informasi dari Pasin, kebanyakan sistem keamanan markas Mother Help hanyalah sistem internal. Jin memberitahu kalau saat ini Jinman tidak ada di markas karena sedang di Thailand. Jin tidak memberitahu kalau Jinman sudah ditangkap. Jin ingin Q fokus untuk menangkap Jian sementara Jin akan menangkap Jinman. Q tidak mencurigai apapun sehingga ia akan menjalankan rencana Jin. Setelah Q dan Kei bertanya kenapa Jin tidak memberitahu kalau Jinman sudah ditangkap, Jin menjawab kalau saat ini Q sedang dipenuhi rasa benci pada Jinman. Jika tidak diberitahu Jinman ditangkap, maka Q akan berusaha sangat keras untuk menangkap Jian. Kembali ke Thailand. Saat ini Jinman sendirian. Ia berhasil melepaskan ikatannya. Orang yang bertugas mengawasinya menyadarinya sehingga langsung ke lokasi. Namun Jinman berhasil membunuh dan merebut senjatanya. Kemudian ia mematikan lampu di ruangan sehingga di sini menjadi sangat gelap. Dalam kegelapan, Jinman berhasil membunuh semua orang kecuali pimpinannya yang sengaja ia biarkan hidup. Jinman menyiksanya lebih dulu untuk tahu di mana lokasi Ati. Jinman hanya ditunjukkan alamat yang ditempelkan di dinding, kemudian orang ini Jinman bunuh. Namun saat keluar dari markas, ternyata markas Babylon Thailand berada di tengah hutan. Di sini tidak ada sinyal sehingga akan butuh waktu lama sampai Jinman bisa kembali ke peradaban. Di tempat lain, Minye dan Pasin sudah berada di lokasi yang Pasin bilang merupakan lokasi Ati diculik. Pasin berkata kalau ia akan pergi lebih dulu. Jika Minye mendengar suara tembakan, barulah Minye menyusul. Waktu berlalu setelah menunggu lama tidak ada apapun yang terjadi. Jian mengirim pesan berkata kalau ia cemas karena tidak bisa menghubungi Jinman. Tiba-tiba ada sebuah truk yang menabraknya hingga hampir jatuh dari jembatan. Saat menembak ke arah pengemudi, ternyata itu adalah Pasin. Kini Minye sadar kalau Pasin berkhianat. Minye bergelantung di mobil namun Pasin menembaknya hingga Minye jatuh ke sungai yang deras. Pasin kembali ke mobil dan di dalam truk ia menemukan sebuah flash disk. Ini adalah perintah Pasin selanjutnya untuk menggunakan flash disk ini di markas Mother Help. Sementara itu di markas, Jian sangat khawatir sehingga ia terus memeriksa email dari mata-mata. Sementara Jinwoo melakukan patroli memeriksa pagar seperti biasa. Tanpa disadari, Q sudah berada di sekitar markas namun sekarang belum saatnya untuk mereka menyerbu. Ternyata Kei menyewa beberapa hacker untuk memecahkan kode mata-mata Jinman. Mereka berhasil memecahkan kode itu sehingga bisa menipu Jinman dengan mengirimnya ke Thailand. Di saat yang sama, Kei diberitahu kalau Jinman berhasil kabur. Jin sangat muak dan ia meminta Babylon Thailand untuk mengerahkan semua anggota untuk menangkap Jinman. Ia juga meminta Q untuk menjalankan misi secepatnya sebelum terlambat. Kembali ke tempat Jian. Jian menemukan sesuatu.
Setelah memeriksa email berkali-kali, ternyata di akhir subjek mata-mata yang asli akan menambahkan emot unik yang transparan. Simbol ini hanya terlihat jika diblok. Namun email dari mata-mata terbaru tidak memiliki simbol ini yang artinya pesan ini palsu. Chulseng yang juga seorang mata-mata bahkan tidak mengetahui ini. Di saat yang sama, pasien sudah sampai di markas. Orang yang pertama ia serang adalah Jinwoo. Kemudian pasien melihat Chulseng dan Jian. Pasien langsung menyerang. Pasien menyuntikkan obat bius pada Jian. Chulseng menyerang pasien sehingga Jian bisa memanfaatkannya untuk menyuntikkan penawar bius ke tubuhnya. Namun hal ini membuat Chulseng harus bertarung 1 lawan 1 dengan pasien dan pasien bisa mengalahkannya dengan mudah. Kemudian pasien mencolokkan USB dari Babylon ke server Mother Help. Dengan begitu, sekarang sistem keamanan sudah dimatikan dan tim Q bisa memasuki markas tanpa masalah. Sementara Jian ke tempat Brother untuk mengajaknya pergi. Jian menodongkan pistol namun ia tidak bisa menembak. Hal ini membuat Pasin bisa mengalahkan mereka bersamaan dengan mudah. Walau Pasin berkhianat namun ia tidak membunuh siapapun. Tim Q bisa masuk tanpa masalah dan menyelesaikan misi ini. Dan dengan begitu, episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Jujur secara konsistensi karakter sejauh ini jelek banget. Grup Jinman ini kadang kayak pinter banget tapi juga bikin kesalahan yang basic. Semoga di episode berikutnya dibuktiin kalau ternyata Jinman ke Thailand memang memiliki maksud lain. Mimin kurang puas sama episode kali ini karena kesannya Mother Help bisa ditipu mudah banget. Mimin bahkan juga udah expect dari episode pertama kalau si Pasin bakalan jadi pengkhianat. Q juga bisa mudah banget dimanipulasi. Menurut Mimin, karakter yang harusnya pintar dan cerdik malah jadi polos dan lemah jadinya gak konsisten. Udah gitu, durasi 2 episode ini panjang-panjang tapi banyak bengongnya jadi secara progres malah dikit. Menurut Mimin, ini episode cuma jadi batu loncatan untuk minggu terakhir, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.